selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan Nat, tentang... nggak di full screen nih, Nat. Nggak full screen. Udah nih, Nat. Belum. Yang di samping angka 84 tuh loh, Nat. Yang gedenya. Oh, ini. Bukan, yang samping angka 100 yang ada gambar ini, kan? Nah, ya. Dah. Belum. Ini udah tekan di Nat. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu aja. Lanjutin aja, Pak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan analisis cyberloving personel Satuan Kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Latar belakang sumber daya manusia dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas kerja personel dalam instansi. Para instansi menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk memudahkan personel dalam melaksanakan tugasnya. Internet mulai masuk di Indonesia pada tahun 1994 dan saat ini internet menjadi bagian yang sangat penting. Tetapi terdapat perilaku cyberloving pada personel yang menyalahgunakan internet selain yang berhubungan dengan pekerjaan personel, sehingga dapat mengganggu konsentrasi personel dan waktu yang dihabiskan sia-sia, serta dapat menghambat pekerjaan dan menimbulkan turunnya kinerja dan produktivitas personel. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Definisi cyberloving menurut Liang 2022 mengatakan cyberloving itu perilaku sukarela karyawan yang menggunakan internet untuk tujuan di luar jam pekerjaan selama jam kerja yang dianggap sebagai bentuk perilaku kerja yang kontraproduktif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi cyberloving, yang pertama yaitu faktor individual, yang kedua faktor organisasi, yang ketiga faktor situasional. Selanjutnya indikator cyberloving. Yang pertama itu ada minor cyberloving, yang kedua itu ada serious cyberloving. Tempat dan waktu pelaksanaan PKL yaitu di instansi Satuan Kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau yang beralamat di Jalan Patimura, nomor 13 Sintaraja, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Riau. Dan waktu pelaksanaannya dimulai pada tanggal 4 Agustus 2023 sampai 30 November 2023. Adapun laporan hasil PKL yang berdasarkan pengamatan dan wawancara yang sudah dilakukan selama praktek kerja lapangan di Satuan Kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, penulis menemukan beberapa personel yang terlibat dalam perilaku cyberloving seperti memutar musik saat mengerjakan tugas yang diberikan, men-scroll TikTok, mengakses status WhatsApp, Facebook, Instagram, chattingan pribadi, dan bermain game sehingga membuat menurunnya produktivitas kerja dan kinerja personel pada Satuan Kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Untuk itu, personel mengatasi masalah itu dengan cara personel harus tetap fokus terhadap tugas, pokok, fungsi dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline yang sudah ditentukan. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan metode pengamatan observasi, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi cyberloving seperti kepuasan kerja, beban kerja, dan lingkungan yang mendorong karyawan untuk melakukan aktivitas di luar pekerjaan yang dapat berdampak positif dan negatif. Adapun dampak positifnya yaitu meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi stres selama bekerja. Dampak negatifnya yaitu menghambat kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu sarannya itu Satuan Kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau agar tetap bekerja menggunakan fasilitas internet dengan bijak untuk menunjang tugas harian yang dibebankan, dan personel perlu melakukan pengendalian diri agar tidak mudah terpengaruh saat menggunakan internet untuk keperluan pribadi. Agar pentingnya untuk mempertahankan pengendalian diri.
Baiklah, sekian laporan hasil PKL dari saya. Sudah, Pak. Apa, Pak? Saat kamu tadi presentasi kayak nggak ada tergeser slide-nya gitu. Iya, Pak. Udah, kita lanjut. Kamu presentasi nggak sampai 5 menit, berarti udah oke ya. Iya, Pak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita masuk tanya jawab? Apa, Pak? Ada yang mau kamu tanyakan sebelum kita masuk tanya jawab? Belum ada, Pak. Apa yang menjadi permasalahan utama di tempat PKL? Permasalahan utama. Permasalahan utama di tempat PKL itu terdapat aktivitas cyberloafing yang dimana personel itu kurang produktif dalam bekerja dan menggunakan akses internet itu untuk aktivitas yang tidak berkaitan dengan pekerjaan selama jam kerja. Dan terdapat dampak negatif dari pelaku ini, seperti menurunnya kinerja dan banyak karyawan yang melalaikan pekerjaannya serta kurangnya ketertiban dalam instansi. Begitu, Pak. Apakah mungkin cyberloafing itu berdampak positif ke kinerja karyawan? Juga berdampak positif, Pak. Iya, kan karyawan nggak selamanya bekerja terus di dalam kantor itu kan? Iya, Tentu Pak. dia butuh istirahat ya. Iya, Pak. Apa pendapat kamu? Kalau dia positif, kalau dia positif itu bisa kayak mengurangi kayak stres atau lelah kita dalam selama kita tuh bekerja, Pak. Berarti semakin sering melakukan cyberloafing, semakin bagus tuh. Bukan juga, Pak. Itu makanya perlu ada pengendalian diri seperti itu, Pak. Pengendalian dirinya dimulai dari diri sendiri atau melalui dorongan dari luar? Dimulai dari diri sendiri juga, terus didukung oleh itu dukungan dari instansi juga, Pak. Kalau solusi dari kamu gimana? Apa, Pak? Solusi dari kamu untuk mengatasi masalah cyberloafing? Solusinya menggunakan internet tuh dengan bijak. Kalau misalnya pekerjaan tuh diselesaikan, Pak, baru kita bisa mengakses internet gitu, Pak. Sehingga seimbang antara pekerjaan dengan penggunaan internet gitu, Pak. Kalau di tempat PKL kamu sendiri, Ya. apakah di divisi itu mengizinkan adanya cyberloafing? Mengizinkan adanya cyberloafing enggak, Pak? Maksudnya mengizinkan adanya cyberloafing tuh, Pak, boleh gitu kita tuh kayak misalnya mutar musik sambil kerja gitu, Pak. Ya kan termasuk salah satunya kan? Iya. Pengertiannya kan menggunakan internet untuk melakukan sesuatu yang di luar hubungan pekerjaan di kantor kan? Iya. Emangnya di tempat divisi kamu itu diizinkan seperti itu? Diizinkan enggak juga sih, Pak. Kalau kayak gitu tuh nggak apa-apa gitu, Pak, di sana. Kalau nggak apa-apa, kenapa jadi masalah? Ya kan, logikanya kalau diizinkan kenapa itu menjadi masalah? Iya juga ya, Pak.
Ya kamu nggak boleh gitu, kamu kan harus mempertahankan isi proposal kamu. Coba dipikirkan jawabannya. Kita masuk pertanyaan yang lain ya. Iya, Pak. Apa yang akan dilakukan oleh divisi kamu jika ketahuan karyawannya lebih banyak cyberloafing daripada kerjanya? Gimana Nadia? Sebentar ya, Pak. Kalau di sana tuh ya, Pak, dia ada juga tuh personel tuh kayak main game gitu, Pak, di jam kerja di sela-sela mereka gitu, Pak. Terus bentar ya, Pak, ada mencari jawabannya dulu. Berarti saat ujian nggak boleh seperti ini. Ditanya Iya, Pak. harus langsung bisa jawab cepat. Izin ya, Pak, jawab. Jadi, Pak, di sana tuh kan ada personel yang main game gitu, Pak. Misalnya kayak aktivitas cyberloafing gitu di jam kerja. Tapi mereka tuh menyalahgunakan kayak kan udah ada dikasih izin sama atasan kan, Pak. Jadi mereka tuh semena-mena gitu sama peraturan yang udah dikasih. Terus mereka memang ada hukuman ringannya gitu, Pak. Teguran aja dulu. Baru nanti kalau misalnya mereka makin lalai dalam bekerja, lelet atau gimana gitu, Pak, mereka bakal dipanggil ke kepala bagiannya gitu, Pak, di ruangan tuh, Pak. Ya udah. Berarti nggak diizinkan kali lah. Berarti ada sesuatu sampai batas tertentu kan. Iya, Pak. Ya udah, berarti itu menjawab pertanyaan tadi itu sekaligus. Iya, Pak. Apa saran yang bisa kamu berikan untuk memperbaiki masalah ini? Sarannya tuh, Pak, sarannya tuh dalam instansi itu harus lebih ketat lagi dalam pengawasan penggunaan internetnya. Terus bisa dengan kayak misalnya kayak diberikan masukan terus kayak gimana ya, Pak? Kayak pengendalian kayak diberi arahan gitu, Pak, kayak pengingatan gitulah, Pak. Kayak misal dilakukan pengingat kepada personel gitu agar mereka tentu tetap bijak dalam penggunaan internetnya, perlu diingatkan gitu, Pak. Ya oke, apa-apa.
Alia, ada mau tanya? Amanda. Ada Amanda di sini. Iya Pak, saya Saya numpang. suruh masuk, Pak. Enggak, Pak, saya nggak ada mau bertanya. Nova, ada mau tanya? Cynthia? Enggak, Pak. Tidak Pak. Ya, Nadia itu aja. Biasanya itu yang ditanyain kalau pas lagi ujian PKL. Iya Pak. Harus cepat jawabnya. Ada masih ini dalam menjawab Pak. Masih perlu persiapan. Apalagi yang mau presentasi? Pak, izin Pak, kalau misalkan Cynthia mau. Amanda mau, Pak, Amanda kalau kan misalkan ini ada Amanda mau simulasi juga katanya, Pak. Nah, tapi nanti yang tanya Nalia atau Nadia aja. Kenapa gitu, Pak? Karena saya kan belum menguasai bahannya punya si Amanda. Oh iya, Pak. Cobalah presentasi lah. Jadi presentasi. Nova ada mau tanya? Tidak, Pak. Nova sama Cynthia ada nyimak dari tadi kan? Pak. Jadi mau ngapain lagi habis nih? Udah selesai kan? Izin Pak. Pak, ini Nadia apa aja yang bisa diperbaiki Pak?
Halo? Halo Pak, Iya? ini Pak Nadia nggak ada yang bisa diperbaiki lagi nih Pak. Ya, udah oke Dari kok, nggak masalah. Ya Pak, Ya udah oke, nggak ada masalah. udah Pak, cukup sekian aja Pak Pak Nadia Pak. Ya, oke. Saya close kalau gitu ya. Terima kasih, selamat. Ya baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih, Pak. Kasih Pak.